karomah itu ada. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita meyakini karomah itu ada. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mukjizat dan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya dalam bentuk penyelamatan, ya, dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba dari perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tatkala orang-orang itu bertakarub kepada setan melalui kekufuran dan kesyirikan, maka setan pun melayani mereka. Setan pun dan kesyirikan, ya Pak, membawa mereka ke udara, berjalan bersama mereka di atas air. Ini setan bisa disuruh-suruh. Tenang nih. Pokoknya golok saya ada khodamnya. Apa itu khodam? Khodam itu khodim. Khodim itu apa? Pembantu. Ya. Jadi setan itu senang jadi pembantu manusia. Kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fadaduhum rohaq. Sesungguhnya ada makhluk dari manusia berminta tolong kepada jin, maka jin itu menyesatkan mereka. Jin itu kalau diminta tolong senang, ya, diminta tolong itu senang. Jadi nggak ada judulnya jin itu minta tumbal, nggak ada. Itu kerjaan-kerjaan biar manusia berbuat jahat aja. Ya, setan itu cukup manusia berbuat syirik, minta tolong sama dia, bahagia setan. Ya, berarti jadi teman dia nanti di akhirat, ya, di dalam neraka jahanam. Tetapi ini adalah tempat di mana manusia tidak punya pilihan. Kalau di dunia ketika manusia itu stroke, ketika manusia itu terbelah tangannya, patah tangannya, dia masih bisa mengobati. Masih ada pilihan untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, mati, kita semua sudah mati, rasa sakit apapun yang kita rasakan ribuan tahun, karena keadaan itu nggak akan berubah. Yang berubahnya itu adalah amal saleh, kebaikan yang kita lakukan, ilmu yang kita sebarkan, ya, dakwah yang kita sebarkan, sedekah yang kita jariyah. Itu seperti itu. Karena itu hanya yang tersisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi wa qatafa ala atharihi ila yaumiddin wa ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian, kaum muslimin, ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita senantiasa memuji nama Allah tabaraka wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Masail Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Ini adalah kitab yang sangat penting agar kita mengetahui tentang seluk-beluk prinsip-prinsip, tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah. Dan kita memasuki pembahasan yang ke-20, yakni tradisi mereka, apa yang disebutkan oleh para ulama, dan diantaranya adalah muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu i'tiqaduhum fi makhariqa as-saharati wa amsalihim annaha min karamati as-salihin wa nisbatihi ila al-anbiya kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam. Yaitu mereka memiliki sebuah tradisi keyakinan, yakni orang-orang Yahudi wa Nasara dan selainnya, mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa makhariqa as-saharati wa amsalihim annaha min karamati as-salihin. Sesungguhnya
adanya fenomena sihir atau ajaran-ajaran sihir yang mungkin disebut di kalangan mereka dengan bahasa karamah, walaupun itu dipelajari dan itu bukan bagian daripada karamah, karena kita sudah mempelajari bahwa perbedaan antara sihir dengan karamah itu adalah karamah itu keutamaan yang Allah berikan kepada para walinya. Ya, karamah adalah keutamaan yang Allah berikan kepada para walinya selama orang-orang yang Allah berikan karamah tersebut mereka adalah orang-orang yang istiqamah di atas keimanan dan di atas syariat yang hak dan di atas sunnah Nabi. Jadi bukan melebih-lebihkan karamah tersebut ya sebagai keutamaan dirinya di antara manusia. Karena berbicara tentang al-karamah yakni kemuliaan, ya al-karamah itu maknanya adalah apa? Kemuliaan yang Allah berikan. Allah sudah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi bukan orang yang bisa terbang, bukan orang yang bisa berjalan di atas air, ya. Bukan orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang lainnya dalam perkara-perkara yang bukan ibadah, yakni fasilitas ibadah. Ya. Adapun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dan tidak dilakukan oleh hamba yang lain, ini bagian daripada ketakwaan. Maka orang yang beribadah kepada Allah, semuanya Allah akan berikan kepada mereka keistiqomahan. Istiqomah adalah merupakan keutamaan juga dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka mereka meyakini bahwa praktek-praktek perdukunan, sihir dan semisalnya itu semua adalah karamah orang-orang soleh. Jadi patokan mereka orang-orang ini soleh atau tidak itu ketika mereka mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang lainnya. Ada orang yang bisa berjalan di atas air ketika berangkat ke masjid, dia misalkan melewati sungai dengan cara berjalan di atas air, ya. Atau mungkin dia bisa mengobati seseorang yang datang kepadanya tanpa dia mempelajari ilmu pengobatan. Ya, banyak orang yang tidak mempelajari ilmu pengobatan tapi nebak-nebak. Atau mungkin dia baru bermimpi atau mungkin dia melakukan amalan-amalan tertentu yang kemudian dia mengobati orang lain tanpa ilmu. Ya. Dan dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, siapa saja orang-orang yang mengobati orang lain tanpa ilmu fahuwa dhamin. Dia akan bertanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Ya. Dalam hal-hal yang syar'i pun seperti misalkan ar-ruqyah asy-syar'iyyah atau al-hijamah atau syurbatil asal, ya, atau melakukan dengan daun bidara, ya. Dengan daun-daun sidr. Ya. Nah, ini juga harus sesuai dengan syariat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sembarangan. Tidak sembarangan seseorang itu melakukan ruqyah syar'iyyah, tidak sembarangan seseorang itu melakukan misalkan menggunakan daun sidr itu hanya sebagai penolak sihir. Ini tidak dibenarkan, ya. Karena daun sidr ini banyak dipergunakan dengan hal-hal yang lain, ya, bisa untuk mandi, bisa untuk mencuci dan lain sebagainya, ya. Jadi bukan hanya untuk mengusir sihir, tapi banyak para peruqyah ini mengatakan bahwa daun sidr ini adalah daun yang bermanfaat untuk apa? Hanya untuk mengusir sihir saja. Taib. Jadi apabila ada seseorang yang bisa melakukan hal-hal yang di luar daripada kebiasaan manusia, dia bisa berdiam diri, misalkan berjam-jam, berhari-hari, tanpa makan, tanpa minum, ya, melakukan kerahiban, ya, tidak menikah, dia berpuasa terus-menerus, kemudian juga bisa melakukan hal-hal yang aneh yang manusia itu menganggapnya adalah sakti. Ya, kita mungkin pernah mendengar, ya, sesuatu yang sakti. Oh, sakti banget itu orang, ya. Dia bisa ngangkat mobil, dia bisa narik mobil misalkan. Itu disebut sebagai orang-orang yang saleh. Dia bisa mengobati orang. Ya, ketika orang itu ditanya tentang jodohnya, datang ke tempat dia, nanti sama dia dibacakan tertentu, besok dapat jodoh. Ya.
Atau mungkin anaknya tersebut datang ketika mau ujian nasional. Ya. Jadi pernah ada seseorang yang datang kepada saya, anaknya mau ujian nasional, datang dia. Ustaz, anak saya mau ujian nasional. Anak saya mau ikut ujian apa yang masuk ke UI itu ya, UMPTN ya. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Doain biar anak saya lulus. Dibawain sama dia, ada yang bawa air segalon ya. Bawa air segalon, ada yang bawa air aqua. Ini maksudnya buat apa? Doain biar air ini diminumin ke anak saya. Ya, kalau mau lulus ujian ya hendaklah anak itu belajar dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar minum air begitu saja. Nah, terkadang ya mereka ini berkeyakinan bahwa praktek-praktek sihir dan perdukunan, ya al-kahin wal araf, ya hal-hal yang menyangkut tentang perkara-perkara gaib, bisa menebak perkara-perkara yang gaib, bisa meramal segala sesuatu, itu adalah merupakan karomah para wali. Para wali ini tidak bisa meramal sesuatu. Harus kita ingat ya. Wali ini siapapun, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi, berdiri di atas tauhid yang lurus, tidak melakukan perkara-perkara yang menyimpang daripada agama, tidak menyelisihi Nabi-Nya Muhammad SAW, maka orang tersebut adalah wali. Wali itu tidak terbatas, hanya sebatas misalkan 9 wali, enggak ada. Ini tidak ada keyakinan yang demikian di dalam Islam. Ya. Nah, mereka banyak membuat keyakinan-keyakinan ya bahwa perdukunan ya atau perkara-perkara yang aneh-aneh ini dilakukan atas dasar karena adanya karomah yang diberikan kepada para wali. Sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Sulaiman mukjizat ya yang bisa menguasai ya misalkan dia bisa menguasai jin ya, bisa menguasai bahasa binatang dan lain sebagainya. Ya, bisa mendirikan kerajaan yang begitu megah dengan bangsa jin. Ya, mereka menyangka bahwa ini adalah bagian daripada karomah para wali. Dan ingat bahwa karomah itu sesuatu yang tidak dipelajari. Ya, adapun karomah itu hakikatnya memberikan 3 faidah kata para ulama. Ya, karomah itu memberikan 3 faidah. Yang pertama, bahwa karomah ini menunjukkan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ya memiliki sunnah-sunnah yang menjadi sebab bagi seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang yang dia pun tidak mengetahuinya. Jadi Allah itu maha besar. Ya. Allah bisa membuat seseorang itu dia sembuh tanpa dia berobat. Ya. Allah juga bisa membuat seseorang yang jatuh dari tebing yang begitu tinggi dan dia selamat, ya. Sementara yang lainnya mati. Allah bisa membuat ya api yang membakar Ibrahim menjadi dingin. Ya, api yang membakar Ibrahim menjadi dingin. Bukan api itu menjadi dingin, tapi api yang membakar Ibrahim menjadi dingin dirasakan oleh Ibrahim. Ya. Seperti itu. Ini adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua, bahwa terjadinya karomah untuk para wali ini hakikatnya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi. Ya. Alaihimussalam. Ya. Jadi Allah memberikan karomah ini adalah sebagai mukjizat kepada para nabi, sesuatu yang tidak diberikan kepada yang lain kecuali kepada para nabi. Ya, karena karomah-karomah itu tidak akan diperoleh oleh mereka dengan mempelajarinya. Ya. Melainkan karomah tersebut dengan sebab-sebab ya. Seseorang itu mengikuti Nabi SAW ya, dengan amalan-amalan yang sunnah, maka kemudian Allah berikan kepada mereka kebaikan. Seperti itu. Adapun yang ketiga, bahwa karomah tersebut diperoleh para wali adalah sebagai bentuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang istiqamah dalam kehidupan dunia. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 62, ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak akan pernah merasa bimbang, tidak akan pernah merasa sedih hati. Apapun yang menimpa mereka, orang-orang mukmin itu, apapun yang menimpa mereka itu tidak akan membuat mereka menjadi sedih hati. Karena mereka yakin ya, bahwa apa yang menimpa mereka adalah bagian daripada cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan Allah pasti akan menggantikan ya kebaikan setelah sesuatu yang buruk terjadi kepada seorang hamba.
Ya, Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya dari sesuatu yang sempit menjadi sesuatu yang dilapangkan, sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang mudah. Ini adalah bagian daripada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Wali-wali ini Allah sifati mereka dengan ayat yang selanjutnya 63 dan 64. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka wali-wali Allah itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Ya. Jadi kita harus menjadi wali Allah. Harus menjadi apa? Waliullah. Tapi tidak menyebut diri kita sebagai waliullah. Kalau ada manusia bisa kan menyebut kita, wah itu mah waliullah. Ini sekarang waliullah banyak orang kaya orang gila disebut sebagai waliullah. Ya. Dibilang waliullah itu sesuatu yang bisa menebak masa depan. Sesuatu yang bisa melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh manusia. Ya. Dia bisa bicara dengan Jibril. Jibril, medun gitu ya. Nah, contoh kan ada yang seperti itu. Jadi Jibril diajak berbicara, turun. Tahu Jibrilnya Jibril yang mana? Saya juga nggak tahu. Ya. Ya. Karena saya pernah di Cirebon, ya, bertemu dengan seorang yang memiliki ajaran seperti itu. Ini guru saya ini sudah pernah bertemu dengan Jibril. Ya. Begitu saya tanya Jibril itu memiliki berapa sayap? Ya, Jibril itu sayapnya 2 doang katanya. Ya. Nah, Jibril itu besar ya. Nabi SAW melihat Jibril saja. Nabi SAW adalah seorang nabi yang Allah memberikan kekuatan kepada nabi itu melebihi daripada manusia yang lainnya. Allah berikan wahyu kepada nabi itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, sesuatu yang berat bagi seorang nabi. Menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu jumlah yang begitu banyak. Ya. Dengan wahyu dengan jumlah yang begitu banyak, 6.000 lebih ayat. Allah turunkan, ada yang dengan asbabun nuzul, ada juga yang tidak dengan asbabun nuzul. Ya. Allah turunkan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Berat bagi Nabi. Ketika wahyu turun, Nabi SAW berada di atas untanya, kemudian ontanya itu sampai kakinya itu masuk ke dalam pasir. Perutnya itu menyentuh pasir, berat. Ada seorang sahabat menuturkan ketika Rasulullah sedang tidur di pahanya, kepalanya di pahanya, kemudian wahyu Allah turun, pahanya itu remuk. Ya. Pahanya itu apa? Remuk. Tapi kemudian Allah jadikan kembali seperti semula. Ya, Masya Allah. Wahyu itu sangat berat. Ini ketemu dengan Jibril saja sampai lari. Ya, ketemu dengan Jibril di awal kalinya sampai lari. Ya, Masya Allah. Jadi tidak bisa ini Jibril suruh turun. Jibril tunduk sama dia. Ya. Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kalaupun dalam mimpi kita, kalaupun dalam hidup kita, ada sesuatu yang datang pada malam hari atau pada siang hari, dalam sebuah kesempatan kita beribadah kepada Allah atau malam hari kita sedang beribadah, tiba-tiba ada sosok yang besar datang kepada kita dan mengaku dirinya adalah Jibril. Lalu dia mengajarkan kepada kita satu ajaran, apakah kita ikuti dia? Tidak kita ikuti. Karena Jibril itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu ajaran kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril juga tidak punya kehendak untuk mengajarkan sesuatu kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jibril datang kepada Ibrahim. Ya. Jibril datang kepada Ibrahim ingin membantu Ibrahim. Tapi apakah Ibrahim peduli dengan bantuan Jibril? Enggak. Amma ilaikum fala. Kalau dengan kalian semua ada malaikat hafadzah, malaikat jibal, malaikat gunung datang semuanya. Malaikat Jibril juga datang kepada Ibrahim ketika dibakar. Ditanya Ibrahim, ya, wahai Ibrahim, kamu membutuhkan apa? Minta saja kepada kami. Kata Ibrahim, amma alaikum fala. Kalau sama kalian saya enggak mau. Ya. Kalau sama Allah, ya, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Seperti itu. Ya. Ini Jibril disuruh turun. Jadi kalau Jibril datang, ya dengan benar. Ya. Sayapnya sekian ratus, 600 sayap. Wah, besar sekali. Datang kepada saya. Dia mengajarkan untuk berzikir pada waktu pagi sebanyak 1000 kali, pada sore hari 1000 kali, siang hari 1000 kali,
biar umat manusia ini tidak ada yang kekeringan, biar umat manusia ini semuanya makmur, jadi orang kaya semua, pada punya rumah, pada punya mobil. Sampaikan ajaran ini kepada semua manusia, ya. Tolong kamu sampaikan ajaran ini kepada semua manusia. Misalkan itu datang. Dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal tersebut, zikir tersebut, ya, dengan jumlah tertentu, bilangan tertentu. Maka ini adalah bukan Jibril, tapi yang datang siapa? Syaitan. Ya. Oh, bukankah syaitan itu tidak bisa? Misalkan yang datang Nabi Muhammad dalam mimpi. Lalu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita satu ajaran yang tidak ditemukan di dalam hadis. Ya, tidak ditemukan di dalam hadis. Maka kemudian karena kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan dia mengaku sebagai Muhammad, lalu kita merasa bahwa oh, saya sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya, satu ketika saya pernah ketemu juga. Ya, saya tanya kepada dia tentang bagaimana bentuk tubuh Nabi, tentang rambutnya, tentang pakaiannya, tentang minyak wanginya, ya. Tentang postur tubuhnya, tanda-tanda kenabiannya, ucapannya, cara bicaranya. Ya. Wah, Nabi Muhammad bicara dengan bahasa Indonesia. Oh. Ya. Nabi Muhammad bicara dengan bahasa Indonesia. Nanti orang Inggris ketemunya dengan bahasa Inggris. Nabi Muhammad tidak mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan sesuatu apa yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk diajarkan kepada manusia. Maka apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, murni ajaran dari Allah tabaraka wa taala. Adapun mengenai masalah yang sifatnya adalah muamalah dalam strategi peperangan, ya. Rasulullah terkadang juga meminta pendapat dari para sahabat. Meminta pendapat dari para sahabat. Ya, seperti itu. Baik. Jadi mereka berkeyakinan, kita kembali lagi, bahwa praktek-praktek sihir dan perdukunan, bahkan yang mengajarkan nih bacaan tertentu, ya, ini saya sudah mengamalkan. Bahkan sekarang orang-orang yang dijadikan sebagai tolak ukur baik dan tidaknya, benar dan tidaknya, wali atau bukannya, ya, itu dilihat daripada perilakunya yang aneh. Ya, aneh dia mah. Kenapa? Ya, saya kalau datang ke rumah dia, ya, dia udah tahu saya mau ngapain. Ada orang yang begitu, ya. Udah datang ke rumah, assalamualaikum mbah, waalaikumsalam, aku wis tahu, kowe arep opo, ya. Datang ke sini mau minta jodoh kan, ya. Bagaimana kemarin di Batan sudah naik jabatannya? Wah, kok tahu? Ya, rupanya sebelum dia datang temennya sudah WA duluan. Ya. Kalaupun dia benar tahu, dia tahu tentang perkara-perkara yang gaib dan sebagainya, ya itu hanya sifatnya kebetulan saja. Kebetulan saja. Pas ketika syaitan itu memberikan informasi kepada dia, informasinya itu pas lagi benar. Ya. Kalau enggak kadang-kadang dia dengan bahasa-bahasa nebak yang semua orang hampir sama. Oh, kamu datang ke sini mau ada perlu kan? Oh ya iya mbak. Masa nggak ada perlu. Baru nanti dikasih sesuatu, wis. Ya. Sampean amalin nih ini. Begini. Udah. Dibilangnya adalah, oh itu wali. Jadi nggak ada dalam Islam itu. Karena tradisi jahiliyah menganggap bahwa perdukunan, ya, dan juga sihir-sihir itu dilakukan oleh para waliullah. Adalah merupakan karomah para waliullah. Ini tidak dibenarkan. Ya, karomah itu ada. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita meyakini karomah itu aja. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mukjizat dan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya dalam bentuk penyelamatan. Ya, dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba dari perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang menganggap dirinya mendapatkan karomah, ya ini tidak benar, ya. Oh, saya dapat karomah. Begitu bangun tidur saya hafal Quran. Masya Allah. Ya. Ada ya katanya artis ya yang muda tuh dia hafal terjemah Al-Quran semuanya. Ya, tapi dia nggak hafal bahasa Arabnya. Tapi dia hafal terjemahnya. Cukup terkenal juga waktu itu ya. Dan artisnya juga
Ya lumayan ya, peluk-pelukan sama cewek juga ya, sama apa. Katanya dia hafal terjemah Al-Quran. Insya Allah. Terjemah dalam bahasa apa ini? Karena terjemah kan beda-beda ya. Ada apa? Setiap penterjemah itu yang ditasih juga oleh Departemen Agama itu kan beda-beda ya cara aturan-aturan katanya. Tapi kalau bahasa Arab itu tidak akan pernah berubah. Ya, paling hanya dari pembacaannya saja dengan apakah itu dengan qiraahnya siapa ya. Itu ada riwayat-riwayatnya. Baik. Ya. Al-makhariq kata saya Shalih Fauzan hafizahullah adalah perkara-perkara yang luar biasa. Makhariq adalah perkara yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang lainnya. Dan al-makhariq itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan. Jadi perkara-perkara yang luar biasa kalau ada manusia yang bisa melakukan ya dan bisa diulang-ulang itu namanya apa? Sihir. Enggak usah percaya, biasa aja. Ya. Ta'awuz saja, berlindung kepada Allah daripada sihir. A'udzubillahi minka minasyaiton. Ya, aku berlindung kepada Allah darimu. Jadi kalau ada orang yang melakukan sihir, kadang-kadang bukan sihir juga, hanya permainan apa? Permainan sulap aja. Ya, bukan melakukan sihir. Ya, seperti itu. Dan sekarang juga banyak ya, saya kemarin dapat pertanyaan dan dapat kabar juga. Itu di YouTube banyak orang yang bisa melakukan sihir-sihir tertentu, tapi rupanya dibongkar oleh orang yang jago sulap juga, yang katanya bisa memegang air keras, terusnya bisa menghilang, dibelah dan lain sebagainya. Itu hanya trik-trik doang, ya. Jadi kalau ada dukun yang mengatakan saya bisa megang air keras, bisa megang api, dipraktekin katanya sama dia ya, saya belum ngelihat, ya. Rupanya ada cara-cara tertentu, ya. Itu hanya sihir, dan sihir itu adalah tipuan mata. Jadi syaitan itu suka menipu kita. Maka berlindunglah kita kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Anak kita lindungin. Ya, minta perlindungan kepada Allah. U'idzuhu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Ainin lamah. Mata-mata yang sangat berbahaya. Taib. Jadi al-makhariq sesuatu yang luar biasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Apabila fenomena itu terjadi kepada seorang nabi, maka itu disebut sebagai mukjizat. Semisal Nabi Musa merubah tongkatnya menjadi apa? Menjadi ular. Saya tanya, ketika Nabi Musa melempar tongkatnya disuruh sama Allah, Nabi Musa tahu enggak kalau itu bakal jadi ular? Enggak tahu. Gak tahunya di mana? Ketika ular itu memakan ular-ular yang kecil, kata Allah, ambil lagi itu tongkat. Nabi Musa takut. Kalau sekarang tongkat gak jadi ular, tapi nganggapnya kalau malam-malam iki jadi ular. Wis simpen kotak ya, kotaknya yang rapet. Ya. Jangan dilongok kalau malam-malam karena jadi ular. Nanti bunyi-bunyi malam. Oh bener malam-malam bunyi. Ya malam-malam itu bunyi bisa. Allahu Akbar. Sekarang banyak keyakinan-keyakinan yang macam-macam ya, mitos-mitos ya. Bahkan dikembalikan manusia kepada agama-agama yang batil, kepada keyakinan-keyakinan agama yang batil ya. Jadi banyak hal-hal yang aneh-aneh pada saat ini. Ya. Kemudian ya begitu juga fenomena kepada Nabi Isa alaihissalam di mana beliau dapat menyembuhkan orang-orang yang apa? Buta. Ya, atau terkena penyakit belang. Juga menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Emang yang dihidupkan orang yang mati oleh Nabi Musa berapa orang emang? Ya, semua orang yang mati bisa dihidupkan sama Nabi Isa? Kan enggak. Ya. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu ditanya tentang bagaimana kematian, sakaratil maut. Sudah ribuan tahun dia meninggal dunia, dia masih merasakan beratnya sakaratil maut. Tetapi ini adalah tempat di mana manusia tidak punya pilihan. Kalau di dunia ketika manusia itu stroke, ketika manusia itu terbelah tangannya, patah tangannya, dia masih bisa mengobati. Masih ada pilihan untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, mati, kita semua sudah mati,
rasa sakit apapun yang kita rasakan ribuan tahun, ya, tetap. Karena keadaan itu nggak akan berubah. Ya. Yang berubahnya itu adalah amal soleh, kebaikan yang kita lakukan, ilmu yang kita sebarkan, ya, dakwah yang kita sebarkan, ya, sedekah yang kita jariahkan. Itu seperti itu. Karena itu hanya yang tersisa. Jadi Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Ya. Demikian juga mujizat Allah Jalla wa'ala dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW yang bisa mengeluarkan apa? Air dari tangannya pada saat perjanjian Hudaybiyah, ya, dan lain sebagainya, diturunkan dalam bentuk misalkan Allah menurunkan Al-Quran Al-Azim, ya. Dan mujizat Al-Quran ini adalah mujizat yang besar. Karena tidak ada manusia dan jin yang bisa membuat semisal dengan Al-Quran. Nggak ada yang bisa membuat semisal dengan Al-Quran. Ada nabi yang baru yang membuat apa? Semisal dengan Al-Quran. Yaitu apa? Firman kepada kodok. Ya. Ya difda binta difda'in gitu ya. Ada itu ya. Wahai kodok, ya, Musailamah al-Kazab ini ya. Umat Nabi baru. Wahai kodok, ya, saudara dari dua kodok, ya. Itu artinya ya. Kamu hidup di air dan kamu juga hidup di darat, ya. Ini Masya Allah. Walaupun kita juga ada menemukannya di Sulawesi itu Quran palsu, ya. Ada surat Al-Muqatta, ada surat Al-Muslimun, ada surat Al-Kitab, ya, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan ya tidak akan bisa menyamai Al-Quran. Taib. Adapun fenomena yang luar biasa tersebut terjadi pada hamba-hambanya yang salih, yang bertakwa, yang beriman, maka itu disebut sebagai karamah dari Allahu Jalla wa'ala. Allah karuniakan melalui dirinya, melalui orang soleh tersebut. Baik sebagai pembelaan terhadap agama ini maupun untuk kebutuhan kaum muslimin. Seperti yang terjadi kepada Maryam alaihassalam. Ya, yaitu ketika setiap kali Nabi Zakaria memasuki mihrab, wajada indaha rizqa. Ya, dibuka mihrabnya langsung ada makanan. Karena Maryam pada saat itu yakin bahwa apa yang terjadi kepada dirinya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kesolehan dirinya. Ya, kesolehan dirinya. Ya. Dan beliau mendapati makanan di sisinya. Padahal Maryam sibuk beribadah di mihrabnya, ya, di tempat ibadahnya. Ya. Dan ketika ya Maryam itu hamil dan akhirnya dia keluar ke tengah-tengah manusia, keluar daripada mihrabnya, banyak orang yang mencaci makinya sebagai wanita yang kotor dan lain sebagainya. Ya, ini Masya Allah. Ya. Jadi memang ujian Allah kepada hambanya. Maka kemudian ya dibuka mihrabnya, tidak ada lagi makanan, ya, karena semakin berat buat Maryam. Maka kemudian Maryam itu ya sampai menggoyangkan kurma, dan dia mengambil kurma itu sendiri. Taib. Demikian pula misalkan yang terjadi kepada siapa lagi? Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, ya, Ashabul Kahfi. Yang Ashabul Kahfi itu tidur selama 309 tahun, 7 pemuda yang tidur selama 309 tahun. Jadi dari 6 pemuda yang dia menjadi pengawal raja, dan kemudian rajanya itu selama 30 tahun tidak pernah sakit, tidak pernah pilek, tidak pernah batuk. Raja yang kaya raya. Ya. Maka kemudian raja tersebut mengatakan kepada seluruh masyarakatnya, ya, kepada menteri-menterinya, kepada 6 pemuda yang pintar-pintar ini, ya. Kalau ada orang yang tidak pernah sakit, tidak pernah batuk, ya, tidak pernah kenapa-napa, berarti siapa itu? Oh, Tuhan berarti itu. Nggak pernah sakit. Nah, kalau begitu saya adalah Tuhan. Ya, panggil saya Tuhan. Nah, 6 pemuda ini berpikir malam-malam, kok Tuhan masih minta pendapat sama kita? Kalau Tuhan itu nggak bakal minta pendapat. Karena raja ini itu tidak bisa mengeluarkan fatwa kecuali dari 6 pemuda yang pintar-pintar ini dengan menteri-menterinya yang begitu banyak, ratusan menteri. Ya, nggak mungkin. Maka akhirnya mereka pergi pada malam hari, ya, dengan hanya bermodalkan sedikit uang, ya, mereka pergi tidak menggunakan sandal, pergi dari kerajaan, kemudian bertemu dengan seorang pengembala, dan dia membawa anjing. Maka kemudian kata pengembala ini, kamu mau tahu tempat bersembunyi? Ya sudah, saya kasih tahu. Dikasih
tempat bersembunyi goa. Bareng mereka bertuju masuk. Ya, istirahat mereka lelah lagi ngobrol, bangun mereka. Begitu bangun kok lapar. Ya sudah cari makanan sana. Ya. Hati-hati cari makanannya. Wal yatalattaf wala yus'irun nabikum ahada. Pelan-pelan, berlatih-latih, lembut-lembut. Jangan sampai ada orang yang tahu. Begitu dia bayar makanan, ya. Orang bingung, ini duit zaman dulu. Kamu menyimpan duit kuno yang tidak kamu setorkan pajaknya, ditangkap ini orang. Gara-gara apa? Ada duit kuno tidak disetorkan. Duit kuno kan mahal, Pak. Ya, ditangkap ini orang. Begitu ditangkap dibawa ke kerajaan. Ya, kata raja, kamu duit kuno, kenapa kamu nggak bayar pajak? Nah, saya bingung bagaimana duit kuno ini baru kemarin duit saya dapatkan. Siapa kamu? Ya, saya tamlika. No, saya di belakang sana tinggalnya. Ya, ditemuin di tempat paling pojok ada rumah, orang itu udah tua sekali. Akhirnya ditanya, benar, ada 6 pemuda dulu di sini yang dia pergi. Siapa kamu gini? Wah, ketahuan semua sama kerajaan. Langsung dia ditinggikan dan kerajaannya sudah menjadi muslim. Kerajaan yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Ya, udah ganti rajanya. Maka kemudian digotong-gotong dia, dipuja-puja, ditanya, di mana teman-teman kamu? Ada di sana. Bareng-bareng mereka berangkat sampai ke tepi gua. Kata orang tersebut, sebentar. Kalau kalian datang semua nih, ratusan orang, mereka kaget, kabur mereka. Ya, tapi biar saya aja yang datang ke bawah. Datang ke bawah. Ya. Datang masuk ke dalam gua, duduk dikasih makanannya, lalu dia cerita. Begini. Takjub mereka semua. Wah, ayo kita ke atas sekarang, kita bertemu mereka. Terus Tamlika mengatakan, tidak, kita nggak usah ke atas. Ya, karena kenapa? Kalau kita ke atas, kita akan disembah oleh mereka. Mereka sekarang menyembah Allah. Kalau kita ke atas, kita akan disembah, kita akan dipuja-puja oleh mereka. Kita minta kepada Allah agar Allah menutup ini semua. Akhirnya hilang. Ya, akhirnya Allah tutup itu. Jadi pemuda yang 309 itu Ashabul Kahfi. Ya, kita mah nggak tahu ya. Kita mah tidur udah semalaman aja, udah 2 malam. Ya, kayaknya udah capek. Ada orang yang capek tidur, ada nggak? Ya, tidur aja capek ada ya. Tidur mulu nih, capek aneh. Pengen jogging ya. Masya Allah. Ya. Adapun fenomena yang luar biasa yang terjadi kepada orang-orang kafir ini termasuk perbuatan syaitan. Ya, fenomena itu adalah seperti sulap, tipuan, sihir, khayalan, atau kerjaan atau bantuan syaitan bagi orang-orang kafir untuk merusak akidah umat dan membahayakan mereka. Ini bukanlah karomah. Semisal orang yang terbang di udara atau berjalan di atas air, padahal dia adalah ahlul maksiat, ahlul bid'ah. Orang yang suka mengada-ngada dalam perkara agama, zikirnya juga nggak benar, sunnah Nabi nggak paham. Ya, maka ini adalah kerjaan syaitan. Sebab tatkala orang-orang itu bertakarub kepada syaitan melalui kekufuran dan kesyirikan, maka setan pun melayani mereka. Setan pun dan kesyirikan, ya Pak, membawa mereka ke udara, berjalan bersama mereka di atas air. Ini setan bisa disuruh-suruh. Tenang nih, pokoknya golok saya ada khodamnya. Apa itu khodam? Khodam itu khodim. Khodim itu apa? Pembantu. Ya, jadi setan itu senang jadi pembantu manusia. Kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fadaduhum rohaqa. Ya, sesungguhnya ada manusia dari makhluk dari manusia berminta tolong kepada jin, maka jin itu menyesatkan mereka. Jin itu kalau diminta tolong senang, ya, diminta tolong itu senang. Jadi nggak ada judulnya jin itu minta tumbal, nggak ada. Itu kerjaan-kerjaan biar manusia berbuat jahat aja. Ya, setan itu cukup manusia berbuat syirik, minta tolong sama dia, bahagia setan udah. Ya, berarti jadi teman dia nanti di akhirat, ya, di dalam neraka jahanam. Maka apa yang terjadi pada ahli maksiat berupa sulat dan kesyirikan merupakan perbuatan syaitan atau dari trik dan tipuan mereka terhadap manusia. Semua itu mereka pelajari sebagaimana mereka juga mempelajari sihir, ya. Lalu mereka menisbatkan itu kepada para nabi. Ini tidak dibenarkan. Jadi mereka memiliki tradisi, keyakinan bahwa sihir dan perdukunan adalah bagian daripada karomah para wali, padahal bukan. Ya. Karena Nabi diutus oleh Allah, Allah memberikan mukjizat kepada mereka, ya, kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya. Dan tentunya mukjizat tersebut berbeda dengan sihir, berbeda dengan apa? Perdukunan.
ya, karena itu adalah bentuk sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi dan karomah yang Allah berikan kepada orang yang soleh tanpa dia pelajari, ya. Maka karomah tersebut tidak bisa diulang-ulang juga. Maka ini adalah bagian daripada pertolongan Allah kepada hambanya yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang buruk dan menjauhkan kita dari tradisi dan keyakinan yang batil ini, bahwa ingat, para nabi membawa kebenaran dan tidak ada nabi yang membawa kebatilan. Tidak ada nabi yang mengajarkan sihir, tidak ada nabi yang mengajarkan perdukunan, bahkan perdukunan, perkara-perkara yang gaib, orang yang belajar tentang perkara yang gaib sehingga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, al-makhariq, maka itu adalah bagian daripada kebatilan. Semoga Allah menjaga kita semua. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.